Kemudian share screen. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan kuliah pertama. Mungkin sebagian tadi sudah kuliah ya dengan Pak Wayan. Bagi yang belum berarti ini kuliah pertama ya, online untuk semester ganjil 2020-2021 atau kalau Anda masuk semester 3. Mungkin kalau ada yang mengulang ya, saya belum cek, ya di semester 5. Saya mengajar dengan Bu Fahrina nanti ya. Saya di setengah semester awal, kemudian Bu Fahrina setelah UTS. Ini kuliah 1 pekan 1 kali, waktu konsultasi Senin sampai Jumat via online. Anda boleh tanya di Google Classroom atau lewat WA. Kemudian nanti akan saya jelaskan tentang RPS, penilaian dan referensi. Dan presensinya, nah ini presensi di OCW UNSHJD, nanti akan saya jelaskan. Ini RPS. Kebetulan yang membuat nih Bu Fahrina, karena tahun lalu saya belum ngajar, selama ini yang ngajar Bu Fahrina, tetapi kemudian di rapat prodi saya diminta membantu beliau. Jadi pertemuan 1-8 nanti dengan saya, kemudian 9-16 atau setelah UTS dengan Bu Fahrina. Di Google Classroom dan di Spada sudah saya berikan soft copy dari RPS ini. Satu hal yang penting dalam pembelajaran di perguruan tinggi, mohon maaf ini di punya saya ada tulisan internet connection unstable, mungkin kalau ada yang putus-putus untuk sementara dimaklumi ya. Jadi setiap mata kuliah dalam kurikulum teknik industri UNS itu selalu ada istilahnya cantolan ya, cantolannya ke capaian pembelajaran lulusan. Jadi kalau Anda lulus dari teknik industri UNS, itu diukur dengan namanya capaian pembelajaran lulusan. Ada 1-14 kalau tidak salah. Mata kuliah ini itu ingin membekali Anda dengan capaian pembelajaran yang pertama, yaitu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa, dan seterusnya. Ya. Kata kuncinya adalah di analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Ini ciri khas teknik industri. Ya. Kemudian di CPL 1 itu ada penjelasannya atau turunannya ya. Jadi ini yang menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Jadi CP1 sampai 14 tadi di breakdown tiap CPL-nya, CPL 1 sampai 14 di breakdown menjadi CPMK. Nah, untuk mata kuliah teori probabilitas itu nyantolnya itu di CP1 nomor 22 dan CP1 nomor 23. Yang pertama adalah memahami dasar-dasar teori peluang. Ya. Dan ini mungkin kopasnya kurang bagus ya, maaf. Dan mampu menentukan distribusi peluang dari proses pengumpulan data yang dilakukan. Dari CPK tadi, kemudian CPMK, ditentukan materinya apa saja. Maka inilah materi pertemuan 1-8. Untuk materi lengkapnya, sekali lagi silakan lihat RPS.
Ini nanti materi yang akan saya ajar. Semuanya saya mengikuti atau saya ambil dari bukunya Walpole. Nanti saya tunjukkan textbooknya. Jadi yang pertama, insya Allah ini nanti akan saya buat videonya dan saya share untuk pertemuan pekan berikutnya. Jadi pertemuan hari ini itu kita belum masuk materi, hanya sedikit penjelasan dan nanti mungkin tanya jawab. Kalau nanti yang akan tanya, silakan nanti melambaikan tangannya di ruang di Zoom ini. Yang kedua probability, ketiga random variable, dan yang keempat mathematical expectation. Ini materinya. Ada 4 materi besar, nanti akan disampaikan dalam 8 kali pertemuan minus UAS. Berarti 6-7 pertemuan. Ini referensi pertama yang saya pakai. Kemarin bukunya sudah saya share. Ya, karena mau saya share lewat Google Drive, ternyata dia pintar juga, walaupun sudah saya samarkan referensinya menjadi buku 1, begitu, bukan judul, tapi dia mungkin langsung lihat halaman mukanya, wah ini termasuk hal yang dilarang, punya hak cipta, sehingga langsung diblokir sama Google. Sehingga saya kirim lewat WA. Sebenarnya kalau mau cari di internet juga kemungkinan ada ya buku ini. Jadi Probability and Statistics for Engineer and Scientists, edisi ke-9 tahun 2012. Kalau ini linknya sekali lagi sudah nggak bisa ya ini, karena sudah diblok sama Google. Kemudian referensi kedua adalah karangan Montgomery tahun 2014, judulnya Applied Statistics and Probability for Engineer. Isinya mirip, saling melengkapi. Ya, soal-soalnya nanti dalam ujian, tugas, semuanya akan saya ambil dari buku 1 dan buku 2. Sekali lagi, soal-soal ujian akan saya ambil dari buku 1 dan buku 2. Seperti pesan saya, mungkin kalau Anda masuk di Google Classroom, itu kan saya ingin Anda menjadi pembelajar ulung dan mandiri, gitu ya. Dan menjadi pembelajar yang berkelanjutan. Maka salah satu caranya kita harus mau belajar tidak hanya dari sumber yang diberikan oleh saya, gitu ya, tapi mau belajar dari berbagai sumber yang bertebaran di internet. Nah, salah satu yang saya ambil untuk memperkaya ini adalah kelas online-nya, tapi sebenarnya mungkin kurang tepat kalau disebut kelas online ya, sumber belajar lah begitu ya. Karena Anda tidak masuk, nanti yang kelas online yang hafal itu betul-betul kelas online. Kalau ini hanya sumber belajar saja. Ya, dari MIT, judul mata kuliahnya di sana Introduction to Probability, ya, diberikan tahun 2018. Kalau Anda mau, silakan masuk ke sini, download materinya lengkap, termasuk silabus, soal, dan sebagainya, itu hanya 120 sekian mega. Nanti silakan dicek di web ini. Kemudian yang kedua, ini yang dari Harvard. Kalau ini modelnya memang online, kelas online. Anda nanti akan diminta mendaftar dan sebagainya. Baru bisa melihat. Ya. Sebenarnya ada 2 materi yang saya recommended di Harvard ini. Yang pertama ya ini data science probability. Jadi sedikit banyak belajar tentang data science, tapi lebih dari probability-nya. Dan satu lagi introduction to probability. Nanti kalau Anda klik ini, nanti di bawahnya ada mata kuliah lain yang berkaitan dengan probability. Tapi Anda harus daftar dulu kalau ya. Termasuk Anda bisa mendapatkan sertifikat sebenarnya dari sini dengan membayar $99 ya, kalau mau dapat certified untuk mata kuliah tertentu dari Harvard. Dan itu diakui di seluruh dunia. Prosesnya rata-rata 8 minggu. Harus seperti kuliah biasa, Anda masuk, baca, nanti ada ujian, dikerjakan, submit, dan seterusnya. Kalau ingin merasakan kelas online yang sesungguhnya, boleh gabung nanti di sini ya, $100, sekarang 1,5 ya lumayan lah. Coba kalau orang tuanya mau
biayai, misalkan, Pak, Bu, saya mau nyoba kelas online di Harvard, gitu misalkan. Silakan ikuti kelas Introduction to Probability-nya di Harvard University. Menarik, saya sudah nyoba, sudah masuk, ya. Tapi tentu saja saya tidak memerlukan sertifikasi, saya hanya mengikuti saja. Kalau hanya mengikuti saja, tidak berbayar. Kemudian referensi lain yang juga menurut saya bagus, itu dari Indian Institute of Technology. Ya, ini mereka luar biasa. Nanti silakan dilihat, ini linknya. Kemudian masuk ke syarat penilaian, saya kira syarat penilaian ini normatif ya. Jadi tingkat partisipasi 75%, kemudian kuis tingkat kebenaran 40%, tugas partisipasi 75 dan tingkat kebenaran lebih dari 40%. Kemudian kehadiran di kelas, nanti akan saya jelaskan bagaimana teknis presensinya, ya, itu lebih dari 75%. Kemudian nilainya UTS nanti 100, UAS 100. Nanti coba akan saya cermati lagi persentase yang ada di RPS. Mungkin walaupun nilainya 100, tapi nanti dari persentase mungkin bukan 0,5 kali 0,5. Nanti saya akan cermati lagi. UTS-nya tanggal 26 sampai 30 Oktober atau sekitar atau pastinya ya setelah 7 kali pertemuan ya. Dan penilaian masih sama seperti mata kuliah yang lain, di mana kalau mau dapat A4 ya, itu harus lebih besar dari 85. Ini jadi memang ada 1-2 temanmu yang masih masuk ya, karena mungkin ada yang putus di tengah jalan, kemudian yang ngantri ya saat ini. Nah, ini yang penting berikutnya adalah tentang semua kegiatan pembelajaran. Ini sudah sampaikan juga lewat teman Anda, mudah-mudahan sudah di-share. Itu akan melalui maaf, itu bukan rekayasa kualitas, keliru tadi kopasnya dari rekayasa kualitas. Harus saya koreksi ya. Jadi semua aktivitas pembelajaran sekali lagi melalui Google Classroom. Nanti tugas, penilaian, dan sebagainya itu akan lewat itu semua. Tetapi disarankan ya mahasiswa tetap mendaftarkan di SPADA UNS HCID karena ini merupakan kebijakan universitas untuk menaikkan webometriknya UNS. Ya, kalau Anda tadi pagi ikut kuliahnya Prof. Jamal, rektor kita, maka salah satu yang disampaikan adalah webometrik. Nah, kalau Anda masuk ke webometrik ya, terdaftar, mendownload 1-2 materi di sana, ya, itu akan sangat signifikan menaikkan ranking UNS dari sisi webometrik. Nah, mengenai persensi kehadiran, itu melalui UCW UNS HCID. Kehadirannya itu sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Prodi. Jadi untuk kelas A itu hari Kamis 7.30 sampai 10.10. Jadi nanti kelas A 7.30 hari Kamis itu buka OCW, kemudian daftar hadir, diklik gitu ya. Kalau yang hari ini ya setelah ini setelah saya tutup gitu ya, itu Anda masuk ke OCW, kemudian yang kelas C Anda mengisi daftar hadir. Sedangkan hari Jumat kelas B ya. Jadi sekali lagi sesuai waktu dan jamnya. Karena ini kuliah perdana ya, sekali lagi hanya kelas C saja yang mengisi daftar hadir, kemudian kelas A dan B sesuai jadwal hari Kamis dan Jumat. Tetapi sudah tidak ada kuliah lagi.
Nanti rekaman Zoom ini akan saya posting di YouTube, nanti akan saya linkkan di Google Classroom, jadi bisa dilihat lagi penjelasan saya ini. Begitu, berikutnya pekan depan insya Allah, ini saya rekam nanti, kita akan masuk ke materi yang pertama, Introduction to Statistics and Data Analysis. Metode kuliah mulai pekan depan, itu tidak melalui Zoom langsung live, tetapi Anda cukup lihat videonya di YouTube. Ya. Jadi saya akan membuka lewat BA atau lewat Google Classroom atau mungkin nanti lewat Spada, tetapi kita akan lewat Google Classroom yang utama. Ya, saya akan mengingatkan kita kuliah hari ini, bla 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 bla. Silakan materinya di download di sini. Gitu ya. Ini setiap materi akan tayang per hari Minggu atau Sabtu. Ya, jadi untuk materi pertama ini nanti akan saya tayangkan videonya hari Sabtu, hari Minggu. Artinya kelas A dan B sudah bisa mulai lihat juga, ya, walaupun nanti pelaksanaannya baru hari Kamis dan Jumat. Kemudian setiap waktu pertemuan, jadi misalkan untuk kelas A hari Senin kelas C hari Senin jam 7.30 sampai 10, nanti di hari itu saya akan hadir ya di Google Classroom, kita bisa chatting dan sebagainya. Atau kalau memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk disampaikan secara verbal dan video, nanti akan saya undang lewat Google Meet. Ya, tidak lewat Zoom lagi, karena Zoom itu memang cukup boros ya datanya. Saya pernah memakai, karena jaringan IndiHome di rumah itu jelek, saya pakai tethering handphone, itu betul 2 jam itu hampir 1 giga ya. Jadi kalau dirupiahkan ya lumayan mahal. Nah kalau lewat YouTube, Anda bisa lebih murah, karena untuk hampir semua mungkin ya, semua, kalau yang saya tahu ya Telkomsel ya, Telkomsel itu memberikan harga yang sangat murah untuk nonton YouTube. Ya, ada paket untuk nonton YouTube dan jatuhnya murah. Jadi Anda kan sudah biasalah nonton YouTube ya. Anak saya mungkin yang paling kecil yang kelas 1 SMP itu nonton YouTube sehari bisa berjam-jam ya. Ya walaupun pakai IndiHome, tapi intinya media yang saya pakai untuk menyampaikan istilah kerennya itu asinkronus ya, video kuliah itu lewat YouTube. Dan juga nanti akan saya berikan link-link yang berkaitan dengan langsung berkaitan. Kalau tadi kan link utama ya, nanti tema-tema tertentu akan saya berikan linknya sebagai pendukung mata kuliah. Begitu yang saya sampaikan di pertemuan pertama. Saya persilahkan sebentar. Kalau yang akan bertanya atau berkomentar boleh lambaikan jari atau lambaikan tangan ya. Jadi itu kan ada tanda begini. Nanti saya buka unmute-nya. Atau sebentar. Jadi itu ada reaction ya, ada gambar orang senyum. Anda boleh pilih yang clap atau yang thumb ya. Jadi nanti biar saya bisa lihat. Atau boleh juga lewat chat, Pak, saya mau bertanya begitu. Jadi biar saya lihat. Oke. Ya, silakan kalau yang mau bertanya juga bisa lewat Zoom grup chatnya. Nanti ini mohon maaf jam 10 tepat
kita harus berhenti ya, karena saya jam 10 lebih sedikit harus nguji S2. Oh ya, oke nih, Dimas, sebentar. Dimas, saya cari dulu ya. Ya. Silakan Mas Dimas, kalau bisa Halo dengan Pak, videonya Mas. Duh, saya lagi nggak ada kamera Pak, jadi kalau on cam mulai kayak gini Pak gambarnya. Oke, boleh, silakan. Oke. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, saya pengen kayak mau ngajuin pindah kelas bisa nggak Pak? Soalnya kan saya asalnya dari kelas A awalnya. Ya, Terus pas KRS, saya mau ngambil teori probabilitas yang kelas A, tapi udah full Pak. terus Terus saya jadinya ngambil kelas C. Nah, jadi waktu pembagian jadwal ternyata bentrok Pak jadwalnya. boleh, silakan. Ya, soalnya ada saya sama teman saya juga Pak yang kayak gitu. Ya, boleh. Gini Mas, silakan untuk yang bermasalah begitu ditulis lewat koordinator kelas atau langsung boleh WA ke saya masalah yang seperti apa. Karena nanti, oh ya nanti juga mungkin belum saya sampaikan ya, bahwa walaupun nanti setiap kuliah itu sesuai waktunya, tapi kan secara umum bersama, artinya bisa kapanpun Anda belajar ya. Pada saat tugas dan ujian, nanti waktunya sama. Jadi misalkan tugas apa, saya launching misalkan tiap hari Sabtu, ya, atau hari Rabu, nanti tergantung kesepakatan ya di Google Classroom. Nanti akan saya tanya, saya akan launching tugas, maunya kapan? Jadi nanti walaupun terbagi A, B, C dengan jadwal persensi sesuai jadwal, tapi praktek pelaksanaannya Anda itu bareng satu kelas. Tugasnya bareng, bersama waktunya, maksud saya ujiannya juga nanti bareng. Ya. Jadi yang berbeda itu hanya administrasi ketika mengisi daftar hadir, karena UNS sekali lagi menginginkan universitas menginginkan kehadiran harus sesuai dengan jadwal. Begitu Mas? Saya Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Kalau ternyata kalau saya lihat dari partisipan untuk melihat yang melambai tangan saya harus scroll ya. Mungkin langsung saja menulis di pesan aja biar langsung kelihatan. Kalau scroll kan harus naik turun. Masih ada waktu 3 menit lagi, silakan. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, Anda boleh juga bertanya di Google Classroom sekali lagi ya, yang bisa kapanpun kita komunikasi di situ. Ya. Ini dengar suara tahu bulat ya, karena pintu saya buka supaya. Kalau sudah tidak ada, berarti saya cukupkan di sini ya. Kalau sekali lagi, kalau ada yang mau ditanyakan dan seterusnya, silakan lewat Google Classroom. Ya, nanti penjelasan berikutnya melalui Google Classroom. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sekali lagi, selamat menjadi pembelajar ulung dan mandiri ya. Ini saatnya Anda menunjukkan bisa belajar sendiri tanpa harus dipaksa-paksa oleh siapapun, oleh dosen, oleh orang tua gitu ya. Semuanya tergantung Anda dan niatkan ini belajar secara terus-menerus berkelanjutan ya. Di antara Anda mungkin nanti akan memerlukan ilmu ini untuk S2, S3 dan seterusnya. Sekali lagi saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.